Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu senantiasa sehat walafiat. Sekarang kita bakal mereaction beberapa eh, pendapat dan juga respon dari pada teman-teman siapa Rismon Sanipar, di mana di sini mereka nih mempertanyakan kapan Rismon ini melakukan eh, penelitian atau temuan terbarunya gitu kan. Aduh, aduh, gimana nih? Apalagi si Michael nih ya kan, yang katanya setiap hari selalu berada di dekatnya Bang Rismon. Makin kocar kacir nih. Ya, beberapa sudah tumbang ya. Agus siapa juga itu. Aduh, udah mau membakar bukunya Pak Rismon. Senior. Ya Allah. Ya, saya di sini hanya mau menyampaikan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa diantaranya ada di sini, ya. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement Bang Rismon semalam di Baligi Academy agak membingungkan kami, karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru kami meluncurkan buku Gibran Endgame, kami nonstop keliling, bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto tiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang memasarkan buku Gibran Endgame tanpa kenal lelah. Kapan itu Abang lakukan penelitiannya? Tolong, jangan berbohong kepada kami, Bang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kapan itu penelitian dilakukan dan kenapa? Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana bahwa ijazah Jokowi ternyata begini begono. Tapi kan tidak ada. Tapi sekarang seminggu setelah Abang membuat pengajuan RJ kepada Direskrimum, tiba-tiba kami digocek seperti ini, Bang. Tiba-tiba ada penelitian terbaru dari Abang. Tolong, Bang. Kita sebagai, ya ini kalau orang Batak ada ya, ibu kami sama-sama satu marga. Jadi janganlah, kita ini sudah benar-benar saudara. Saya bersahabat dengan Abang sudah 1 tahun. Tolong, saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat Abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat, nanti aja itu. Kita sampaikan di lain hari. Rismon, senjata makan tuan. Wah. Golongan orang-orang sakit hati, mulai panik, mulai kocar kacir. Ayo lo tumbang satu persatu. Diawali dari Egy Sujana dan juga yang lainnya. Apakah nanti akan Dokter Tifa akan mengikuti jejak dari Rismon Sanipar? Oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumbang, pejuang kebenaran. Tumbang. Siapa namanya? Rismon Siholan Sanipar. Oke, singkat cerita, Bang Egy Sujana, Damai Hari Lubis, getol ya, melawan dalam tanda petik waktu itu yang melawan kezoliman, melawan ijazah palsu. Tapi akhirnya Bang Egy dan Damai Lubis, kalau bahasa kasarnya, menjilat ludahnya sendiri, sowan kepada orang yang sampai detik ini belum terbukti ijazahnya asli. Sampai detik ini. Ya, bagi akhirnya sowan ke sana dan alhamdulillah ya, rezeki bagi mereka yaitu dapat RJ dan dapat SP3. Nah, nggak lama kemudian nyusul Rismon Siholan Sanipar ini.
Kemarin dia datang ke rumahnya Jokowi dan meminta maaf dan merasa buku yang dia tulis, penelitian yang selama ini dia lakukan itu ada yang salah. Oke, saya nggak usah panjang lebar, ini dunia, saya nggak kaget urusan seperti itu. Orang pindah agama saja ada ya. Orang itu memang berubah karena dunia ini memang terlaknat, termasuk isinya. Dunia ini terlaknat, dunia ini rusak, dunia ini menuju fana, menuju kehancuran, termasuk isinya. Jadi kalau ada orang berubah haluan, berubah pikiran, berubah hati, itu nggak aneh dalam dunia. Bahkan berubah agama aja nggak aneh. Dari Kristen jadi Islam, namanya mu'alaf. Dari Islam jadi Kristen, namanya murtad. Itu ada, ya kan? Bapak menzini anaknya, kan ada. Apalagi cuman orang pindah haluan seperti ini. Oke, jadi intinya gimana Gus Dur? Nggak apa-apa. Intinya Jokowi, rezim Jokowi termasuk Jokowinya itu sampai kiamat itu masih punya hutang sejarah sama bangsa ini. Punya hutang sejarah sama saya. Karena dia sudah menjarakan saya dan Babang Tri kurang lebih 4 tahun. Di penjara 4 tahun tanpa ijazah asli hadir di pengadilan. Padahal sidangnya di Solo, di depan rumahnya, di depan hidungnya. Bahkan di dalam pengadilan itu saksinya bohong semua, saksinya ya dusta semua, serba nggak tahu. Fakta persidangan ini ijazah asli nggak ada. Bahkan yang paling fenomenal dan saya bangga sampai kapanpun, di dalam sidang saya tegas mengatakan, hei jaksa, tunjukkan ijazah aslimu, tak cium kakimu di depan hakim. Sidang 6 bulan yang asli nggak ada. Lalu di depan hakim juga saya bangga sampai detik ini, sampai kiamat saya bangga. Saksi ahli dari katanya dari ulama, dari kiai, saat tantang mubahalah, Pak Kiainya ngomong di depan hakim. Hakimnya nanya sama kiainya, Pak Kiai, mubahalah Gus Dur itu sah apa enggak? Enggak sah. Bla 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 bla. Oke Pak Kiai, kalau memang mubahalah sah enggak sah, karena seorang diri, yang sah itu harus 2 orang, harus di depan hakim. Oke, gimana kalau sekarang kita mubahalah di depan hakim? Kiainya nggak mau, hakimnya nggak mau. Dan itu saya bangga, sampai kiamat saya bangga. Oke teman-teman, jadi sering saya katakan istiqomah itu yang berat itu, ya memang berat istiqomah itu. Ya ini contohnya. Jadi gimana sikapnya, sikapku gimana, sikap Gus Dur gimana? Sikap saya masih, walaupun seluruh bumi ini mengatakan ijazahnya asli, walaupun seluruh bumi ini rame-rame merapat ke Solo, biarlah saya seorang diri di bumi ini ya, yang mengatakan palsu dan tidak akan ke Solo. Saya cukup minta RJ kepada Allah saja. Jadi Jokowi dan rezimnya 10 tahun yang lalu masih punya hutang sejarah sama bangsa, mobil SMK, bebek Indosat, 10 juta lapangan pekerjaan, dan banyak lagi. Itu hutang sejarah, termasuk menjara rakyatnya. Ya, saya di penjara 4 tahun dan 10 bulan. 2 kali di penjara, 4 kali sidang. Itu hutang sejarah, nggak akan bisa dilupakan. Oh ya, dulu ada Gus Dur sama Babang Tri di penjara itu. Gara-gara ijazahnya palsu, nuduh ijazah palsu, tapi ijazahnya nggak ada. Oke, Rismon ya. Saya protes sama Rismon. Padahal ada. Saya kemarin sempat beli bukunya ke dia. Nih, sebelum saya berangkat ke Jepang, ketemu di bandara sebentar, dan saya beli bukunya 3 potong, 3 eksemplar, dan belum saya buka segelnya, nggak sempat. Nah, jadi sekarang saya bakar aja buku ini ya. Karena percuma saya protes dan saya bakar aja buku ini. Nggak apa-apa Rismon, itu pilihanmu ya, silahkan merapat ke Jokowi, minta maaf sama Jokowi, nggak apa-apa. Ya, itu pilihanmu. Semoga kamu bahagia di sana. Atau nanti bila perlu, ini maaf lo ya kalau saya salah ya. Bila perlu Dokter Tifa, Bu Dokter Tifa sama Roy Suryo nanti merapat juga. Nggak apa-apa. Semua seluruh dunia ini merapat ya, seluruh bangsa ini merapat ke sana, nggak apa-apa. Saya enggak. Nah, ini saya bakar bukunya Rismon sebagai bentuk protes. Ya, buat apa saya baca tulisannya orang yang
Nah, yang pelin-pelan seperti itu. Oke, saya nggak kecewa, nggak ada hubungannya sama kecewa. Ngapain kecewa ya? Nah, ini sebagai bentuk protes saya bakar bukunya. Selamat Bang Rismon, kita sudah beda haluan. Izin saya blokir nomornya Anda. Dah kita nggak perlu berhubungan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah termasuk rasa kekecewaan Anda. Berarti Bang Rismon sudah berada di jalur yang benar, bos. Siapa lagi nih yang mau tumbang? Apa lagi yang kau mau? Ini kan ya Bang Gus. Aduh, ini lagi Rismon Syaniparta temu Jokowi. Aduh. Bahwa Rismon meminta maaf dan menyatakan apa yang dia sampaikan di dalam buku itu sebagian tidak benar. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama, boleh Rismon menyampaikan itu, tetapi Rismon memiliki kelemahan dan konsekuensi apa? Sebab sesuai ketentuan dengan pasal 242 tentang sumpah ya, ini sumpah ini diatur nih ya. Ya, setiap orang yang menyampaikan tentang sumpah ya, maka dia memiliki konsekuensi, bisa diancam dengan hukuman pidana 7 tahun. Kenapa saya katakan bisa diancam dengan pidana 7 tahun? Karena di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana Rismon Hasyihulan Syaniparta dihadirkan sebagai saksi ya, Rismon satu, kesaksian itu diberikan di bawah sumpah. Yang kedua, substansi dari kesaksian itu dia tegas mengatakan bahwa foto baik yang diupload oleh Dian Sandi, foto yang diupload di akun X atau dulu Twitter, atau yang disampaikan oleh yang lain-lain pendukung Pak Jokowi di televisi, itu dia bilang palsu begitu. Dan dia tegaskan lagi itu di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta. Bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang dia meminta, Bang, saya tolong disediakan LCD screen, laptop, flash disk, semua sudah kita berikan. Dan oleh karenanya sesuai dengan hukum acara pidana tentang pemberian keterangan, kalau sebuah pemberian keterangan itu dalam bentuk sumpah ya, dan sumpah itu disampaikan di depan pengadilan ya, ternyata kemudian sumpah itu dicabut ya tentu itu memiliki konsekuensi ya. Jadi ini saya bacakan nih, bab 10 tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah, pasal 373 ayat 1. Setiap orang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan maupun tulisan yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi ada konsekuensinya apa yang disampaikan oleh Rismon Hasyihulan Syaniparta ya. Cuman saya tidak menjudgment, saya tidak menghakimi Rismon Hasyihulan Syaniparta, tetapi tanggapan ini perlu saya sampaikan karena kami berteman dan Rismon sendiri yang menunjuk kami sebagai advokat ya. Kalau dulu istilahnya penasihat hukum, sebagai advokat ketika dia ditetapkan tersangka di dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik, fitnah tertulis, juga mengedit gambar sebagaimana yang diatur di pasal-pasal Undang-Undang ITE. Nah, oleh karenanya tanggapan kami atas sikap Rismon tersebut, yang pertama ada 2 alasan saya meyakini. Satu, mungkin Rismon itu di dalam tekanan ya, di dalam tekanan karena mobilnya dibaliki pernah dirusak, dan secara ekonomi dia sudah menyampaikan kepada kami waktu lapat di salah satu restoran di Jakarta, dia mengatakan dia sudah mengeluarkan uang hampir 600 juta untuk pergi pulang dari Bali ke Medan, kemudian ke Jakarta, ke Solo, ke Jogja dan sebagainya. Itu dia menghabiskan uang sebesar itu, dan dia mengakui tidak pernah ada yang nomboi atau ngongkosi
Ya, tetapi yang dia sesalkan bukan dia sudah mengeluarkan uang 600 juta, yang dia sesalkan itu kenapa masyarakat tidak antusias mendukung. Itu yang membuat dia capek. Dan jadi itu mungkin alasan pertama, di dalam tekanan, kemudian dia sudah menghabiskan banyak uang. Dan yang berikutnya, alasan kedua, saya meyakini seorang Rismond Hasihullan Sianipar itu tentu banyak menerima masukan ya dari advokatnya ya. Jadi advokatnya, kenapa? Sekalipun dia itu dalam posisi menghabiskan uang banyak, ditekan, kalau dia konsisten, dia tentu tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Pak Jokowi, bahkan meralat dalam tanda petik apa yang ada di dalam buku. Ini konsekuensi loh ya, di pasal 373 tadi sudah saya sebut. Karena baik keterangan Rismond maupun buku itu sudah kita sampaikan di depan persidangan, maka konsekuensinya bisa dikenakan sumpah palsu. Lalu tadi alasan yang kedua, saya meyakini bahwa sebelum ini memang ada surat menyurat begitu dari tim advokat mereka itu, mengirim surat kepada Polda Metro yang intinya mempertanyakan terbitnya SP3 terhadap perkara Damai Hari Lubis dan Egy Sujana. Nah, tapi sepertinya dari perkara itu kemudian ditafsirkan dan ada semacam kesepakatan begitu yang mereka buat bahwa arahnya kepada restoratif justice. Padahal sebenarnya surat itu tidak ada bunyinya minta restoratif justice gitu ya. Terus yang lebih penting, apakah dengan pernyataan Rismond yang mengatakan ijazahnya asli itu menggugah persidangan? Tidak, karena prinsipal kami bukan Rismond. Jadi perkara di Jakarta Rismond ditetapkan tersangka oleh Polda Metro itu berbeda dengan perkara kami di mana Rismond memberikan keterangan ahli di Pengadilan Surakarta. Yang di Pengadilan Surakarta itu prinsipalnya ada juga alumni UGM tapi bukan Rismond, namanya Bangun Sutoto, dan yang satu lagi Taufan Hakim, yang satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang satu lagi adalah Ekonomi Manajemen. Jadi dari catatan ini itu tidak mengganggu, justru saya minta Rismond Hasihullan Sianipar maupun tim advokatnya untuk merenungkan kembali konsekuensi dari pasal 373, karena itu tidak bisa dicabut ya, disampaikan di depan persidangan ya, itu yang akan dipakai oleh hakim ya. Atas hal tersebut, apa yang saya ingin sampaikan bahwa memang berjuang itu panjang, memerlukan stamina. Stamina itu bukan hanya fisik, stamina itu juga uang, nyali dan sebagainya, dan mungkin di titik capek ya karena perkara ini nggak jelas ya. Tapi saya sangat menyesalkan ya. Karena apa? Karena banyak orang ini membantu Rismond. Ada grupnya Bon Jovi yang dipimpin oleh wartawan senior Lukas Luarso ya. Kemudian ada peneliti independen yang namanya Bonatua Silalahi, seorang dokter juga ya. Kemudian putusan Komisi Informasi Publik, dan yang terbaru adalah tentang Gibran. Jadi ini semua itu mendukung tesis, mendukung pernyataan, mendukung penelitian, dan mendukung kesimpulan apa yang ada di buku Jokowi White Paper dan juga yang ada di buku Endgame Fufu Fafa. Jadi sangat aneh kalau bukan karena tekanan, kalau bukan penjelasan dari advokatnya yang mungkin tidak cover both side, tidak mungkin ada terjadi pencabutan itu ya. Karenanya atas sikap tersebut saya ingin sampaikan kepada Rismond, dan kebetulan kami bergabung di Bala RRT, tim pembela Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa, di mana di situ ada nama kami, ada Wirawan Adnan, ada Refli Herun. Dua nama yang saya sebut di pertama, Muhammad Taufik dan Wirawan Adnan, adalah tulang punggung di Pengadilan Surakarta ya. Artinya sehebat apapun itu disampaikan oleh Rismond tentang penelitiannya dia cabut, itu tidak bisa menggugurkan berita acara di bawah sumpah. Justru itu membawa konsekuensi, dan lebih bagus menurut saya karena kami ada di grup. Rismond itu sebenarnya memberikan penjelasan bukan lewat televisi tapi datang begitu, nanti akan ketahuan inside story-nya apa ya, behind skin-nya itu apa ya, skenario di belakangnya itu apa, itu pasti terungkap ya. Pokoknya
keterangan ahli Rismond di pengadilan Surakarta tidak bisa gugur. Yang kedua justru itu implikasi kepada Rismond tentang kredibilitas dirinya. Iya. Dan di sini saya rasa sikap dari Pak Rismond itu gentle banget ya, dan kebanyakan di sini banyak yang ya katanya Pak Rismond memaki-maki Rismond. Tadi juga yang dilakukan Pak Gusmus membakar bukunya Rismond. Kemudian katanya mereka Pak Rismond ada tekanan ya kan. Ayo lo. Ya, Rismond sudah menjadi termul hari ini. Ayo lo, gimana kalian? Gilanya Rasuryo, gimana mau Pak Rasuryo? Dan bagi seorang peneliti, dan itu benar tadi kalau dikatakan, apakah peneliti itu bisa merubah 180 derajat? Enggak mungkin. Harus ada risalahnya. Harus ada yang disebut itu kalau dia kemudian meneliti, kemudian yang namanya rotasi, kemudian ada abrasisi lain ya, banyak gitu yang dia katakan. Itu hanya menggugurkan, kalau itu dilakukan, itu hanya menggugurkan satu hal, yaitu kalau dia mau menggugurkan soal ijazah. Tapi tidak akan menggugurkan penelitian kami soal skripsi, yang itu jelas gak ada lembar pengujiannya. Iya. Tidak akan menggugurkan soal Kasmujo, Pak Kasmujo, yang menyampaikan secara langsung. Tidak akan menggugurkan soal Desa Ketoyan. Tidak akan menggugurkan soal yang lain-lain. Sarjana mudanya juga tidak digugurkan. Jadi kalau ketika teman-teman menanyakan, apakah mungkin saya mengajukan RJ atau tidak? Saya ulangi jawabannya Pak Refli tadi. Ya, sepanjang komunikasi terakhir, betul. Dan memang ini komunikasi dan buktinya saya ada di sini. Ya, itu insya Allah 99,9% saya tidak akan meminta RJ. Masa kita pegang apa yang dikatakan Pak Roy Suryo ini ya, kita pegang. Saya dan bersama-sama dengan Dr. Tifa mengaturkan selamat dan sukses ya. Semoga kuasa hukum kami yang baru ya, Troya ya, baru ketika saya bersama Dr. Tifa ya gitu. Tetapi artinya kalau saya masih tetap bersama dengan teman-teman lain, para pejuang yang lain yang juga membela ya, itu kita bersama-sama juga tetap menegakkan dan challenge ijazah dari Jokowi yang 99,9% palsu tadi. Dan yang jelas Mas Refli, saya tidak akan memblokir handphonenya Mas Refli, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan kepada teman-teman, ya, gitu tidak, ya. Kalau centang satu ini benar-benar centang satunya karena macet tadi, ya, gitu. Jadi bukan karena diblokir. Tadi kan istilahnya itu. Terus tadi yang disampaikan Pak Wirawan itu benar sekali, ya. Jadi pada saat tanggal 18, karena saya juga ada di situ, ada di Solo juga, saya menjadi ahli juga di sidang CLS bersama dengan Respon. Itu di bawah sumpah. Dia masih mengatakan tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan selama ini. Kita lihat saja Roy ya. 99%-nya seperti apa, kita lihat ya. Ngedabrusnya si Panci nih, aduh bener-bener ya Allah. Adapun berkaitan respon kami terhadap Rismond dan juga restoratif justice, kami meyakini proses ini akan jalan karena kita paham bahwa yang berlaku hari ini bukanlah penyidikan yang tunduk pada KUHP atau KUHAP baik yang lama maupun yang baru, tetapi tunduk apa yang kami sebut dengan KUHAP atau KUHP Solo atau SUU Solo. Karena sejatinya sejak pertama kali pada peristiwa Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana, semestinya penyidik tidak bisa menerbitkan SP3 dengan dasar restoratif justice. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat objektif, yakni tindak pidana yang menjadikan tersangka itu maksimal sampai 5 tahun. Sementara Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu ada pasal 160 KUHP yang ancamannya 6 tahun. Dan pada kasus yang kedua ini, Rismond Sianipar juga dikenakan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya hingga 12 tahun. Maka semestinya jika penyidik tunduk pada KUHAP dan KUHP, maka tidak akan restoratif justice, apalagi terjadi SP3. Tapi sekali lagi kami tegaskan, karena ini adalah bagian dari upaya pecah belah dan adu kubu Jokowi, ini akan keluar SP3 dengan argumentasi yang saya tetap. Setiap orang bener katanya ini ya. Setiap minta orang minta RJ ya, setiap orang minta RJ dibilang pemecah belah dan selalu menyalahkan geng Solo. Beneran, pantasan kliennya semuanya masuk bui, model gini pengejarannya.
Malu kali ya ampun. Ini lagi abona tua. MIPAR mengubah kesimpulan penelitiannya yang semula mengatakan ijazah Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo adalah palsu 11.000 triliun menjadi asli. Dan ini berdasarkan penelitian ulangnya terhadap sampel penelitian yang dikatakannya sudah dilihatnya pada saat proses RG di Polda. Dan kesimpulan baru ini juga tidak selang beberapa hari yang lalu ya, boleh dibilang beberapa hari yang lalu, sejak kesaksiannya di sidang CLS yang masih bersekuku bahwa itu adalah palsu. Tentunya saya sangat menghargai pendapat beliau, namun perlu saya ingatkan bahwa dalam sebuah metodologi penelitian ilmiah, kesimpulan itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional. Itu harus berbasis fakta, berdasarkan data-data analisis sampel yang benar-benar teruji, bukan hanya terverifikasi. Nah, dalam hal ini, menurut saya, jika berbicara ijazah Bapak Presiden Jokowi ke-7, maka kita tidak bisa menyatakan asli atau tidak sama seperti ijazah-ijazah kita pada umumnya, bukan pejabat publik. Di mana ijazah beliau itu terikat secara kebijakan publik pada peraturan, pada undang-undang kearsipan, di mana sudah diatur di peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Mestinya ijazah beliau itu asli atau tidaknya yang memutuskan adalah ANRI atau lembaga kearsipan daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta, bukan personal seperti saya atau Bang Rismon. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa sekali lagi yang berhak menyatakan asli atau tidak, autentik atau tidak ijazah mantan presiden bukanlah saya, bukan lembaga lain kecuali lembaga kearsipan. Mungkin di proses hukum lain silahkan, di misalnya kehakiman dan serangkaian pembuktian, tapi kita sudah ada peraturan yang dibuat oleh para regulator kita dan kita harus mematuhi itu. Nah, terkait hal ini, terkait dengan dinamika ini, saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk Mas Roy dan Sentana. Namun kembali saya tegaskan bahwa saya di sini tetap independen sebagai peneliti berbasis kebijakan publik dan akan selalu menjaga itu. Jadi dari pernyataan Bapak, berarti saat Pak Jokowi sebelum jadi wali kota Solo, ijazahnya itu bisa dibilang asli karena saat itu Pak Jokowi bukan pejabat publik, sama seperti ijazah kita yang bukan pejabat publik. Tapi kenapa setelah Pak Jokowi jadi pejabat, wali kota, gubernur dan presiden, ijazahnya jadi diragukan keasliannya? Terus gunanya legalisir dari sekolah asal saat kita mau melamar pekerjaan anggota dewan dan pejabat publik lainnya, bagaimana itu ya? Aduh, terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.